Tang San tidak tahu berapa lama dia telah berjalan, tetapi ketika dia mencapai puncak gunung dan menaiki tangga terakhir, langit sudah gelap. Artinya, ia mendaki dari pagi hingga sore hari. Hujan cahaya keemasan membaptis tubuhnya dan menyuburkan lautan jiwanya, semuanya tampak indah saat ini. Tang San berdiri di depan istana Tianhu, tetapi dia tidak bermaksud masuk. Datang ke sini, semua tekanan telah benar-benar hilang. Ini berarti ujian istana Tianhu telah berlalu. Tanpa menggunakan mata badak dan atribut lainnya, dia hanya mengandalkan kekuatan geng emas Liger, dan dia berjalan dengan tiba-tiba ke puncak gunung. Dari 6 jejak di tubuhnya, sebenarnya hanya ada 2 yang benar-benar dapat membantunya sampai ke istana rubah surgawi, mata surgawi badak dan geng emas Liger. Bahkan seekor merak pun tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, Tang San tidak berniat masuk. Kemarin, aku bertemu di Sword Saint Palace. Sword Saint Great Demon Emperor adalah eksistensi peringkat ke-8 di antara 9 Great Demon Emperor, dan Tianhu Demon Emperor adalah yang kedua. Kesenjangannya pasti sangat besar, dan kultivasi spiritual Kaisar Iblis Tianhu kemungkinan akan menjadi yang paling kuat dari semua praktisi tingkat Kaisar di Istana Leluhur. Tang San tidak berpikir bahwa dengan kemampuannya saat ini, jika dia benar-benar membangkitkan minat Kaisar Iblis Besar Tianhu, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan kesadaran spiritualnya dengan diawasi oleh Kaisar Iblis Besar. Terutama yang satu ini adalah penguasa nasib, bagaimana jika dia menemukan bahwa nasibnya tidak dapat dikendalikan. Jadi, dia berhenti di sini. Alasan mengapa dia tidak segera pergi adalah karena dia sedang menunggu. Benar saja, setelah dia berdiri selama sekitar 1 menit, hujan ringan di atas kepalanya berangsur-angsur memudar, dan sebuah suara lembut terdengar, "Mengapa kamu tidak masuk?" Petik 2. Tang San melihat ke arah suara itu berasal. Entah sejak kapan, ada seorang wanita tak jauh darinya. Dia tampak seperti berusia 30-an, terlihat sangat cantik, dan bahkan memiliki senyum lembut di wajahnya. Yang paling aneh adalah di balik yang satu ini, ada 7 ekor rubah besar yang berdiri dan berayun pelan. Setiap ekor rubah memiliki panjang 5 meter, dengan lingkaran cahaya perak yang samar, dan terlihat luar biasa dan tidak biasa saat menari di belakangnya. Hati Tang San bergetar, Qi Wei, ini sudah menjadi klan Celestial Fox tingkat Raja Iblis. Raja Iblis rubah surgawi benar-benar berbeda dari Raja Iblis biasa. Dia membungkuk sedikit, karena aku mungkin tidak cocok untuk istana Tianhu. Wanita itu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak cocok? Di bawah baptisan Kaisar Iblis Besar, mungkin kamu akan cocok. Tang San tersenyum pahit dan berkata, itulah yang aku khawatirkan. Aku khawatir aku tidak akan dapat memperkuat hatiku dan kehilangan diriku sendiri. Dalam hal ini, aku akan menyia-nyiakan garis keturunan mutan yang aku miliki, melewati semua kesulitan untuk dimiliki. Raja Iblis Rubah Surgawi tersenyum sedikit, garis keturunanmu sangat menarik, ini adalah garis keturunan baru yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan memiliki penampilan kelas 1. Apakah istana Rubah Surgawi tidak layak bagimu? Kamu harus mengerti bahwa sebagai manusia, kamu sudah mencapai batas seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jika kamu ingin maju, kamu membutuhkan berkah takdir. Tang San dengan sengaja menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, istana Tianhu selalu menjadi apa yang aku dambakan. Namun, jika aku ingin bergabung dengan istana Tianhu, aku harus terlebih dahulu menjadi Raja Iblis. Jika tidak, aku rasa aku tidak memilikinya kualifikasi. Aku berharap pencapaianku tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi mengandalkan diriku sendiri. Hanya dengan cara ini aku dapat memenuhi syarat untuk menjadi anggota istana Tianhu. Petik 2. Raja Iblis Rubah Surgawi, mendorong, sebuah senyuman, ini benar-benar manusia yang menarik. Tidak heran kamu bisa sampai ke titik ini. Kamu adalah manusia pertama yang tertarik padaku. Petik 2. Tang San tersenyum pahit dan berkata, tapi aku masih belum berani melangkah ke istana Tianhu. Raja Iblis Rubah Surgawi berkata, mampu menahan diri dan berpegang teguh pada hatimu. Itu membuat raja ini memandangmu tinggi-tinggi. Lalu kamu pergi, dan ketika kamu siap, datang ke sini lagi. Bisakah kamu menjadi anggota istana Rubah Surgawi? Itu tergantung pada apakah kamu dapat mengubah harga dirimu menjadi kenyataan. Saat berbicara, itu melambaikan tangannya, dan cahaya putih melesat ke arah Tang San. Tang San buru-buru mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Itu adalah sepotong batu giok ketika tangan hangat dan lembab. Giok itu bulat dan sangat putih, seolah-olah ada udara yang mengalir di dalamnya. Batu keberuntungan. Ini adalah batu keberuntungan yang tidak bisa diukur dengan nilai. Raja Iblis Rubah Surgawi menghilang pada waktu yang tidak diketahui, dan hanya suaranya yang bergema di udara. Ketika kamu kembali, bawalah. Mengenakannya di tubuhmu akan membantumu berjalan dengan lancar. Mulailah dengan token kedua. Tang San tanpa sadar memegang batu keberuntungan, matanya tenang dan tegas. Semua yang dia katakan kepada Raja Iblis dari Rubah Surgawi secara alami sok.
Alasan untuk tidak menyembunyikan variasi garis keturunan adalah karena pihak lain pasti bisa melihatnya. Liger Emas Putih dan Geng Emas tidak pernah muncul di dunia ini. Mampu menelan nasib buruk dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri adalah apa yang dihargai oleh Istana Tianhu. Makanya ada pemberian token ini. Akan sangat bagus jika bukan karena rubah langit berekor 7 ini di Istana Tianhu. Pindah ke tempat yang jauh dari halaman leluhur dan beri sedikit darah di Sin. Mungkin dia dan Tianhu Dubai akan bisa berevolusi ke arah Nanao sepanjang jalan. Selama dia tidak ragu untuk menggunakan akal sehatnya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang San, rubah langit berekor 7. Namun, klan rubah ini memang cantik. Batuk, Mei Gongxi, Mei Gongxi, Mei Gongxi. Tang San melafalkan Mei Gongxi 3 kali di dalam hatinya, dan hatinya sejernih biasanya. Tanpa berhenti lagi, Tang San berbalik dan turun gunung. Ketika dia datang ke tempat Dubai berlatih sebelumnya, Dubai sudah lama menghilang. Sepanjang jalan menuruni gunung, Tang San menemukan bahwa kereta itu masih ada di sana, menunggunya di sana. Melihat dia datang, pintu kereta terbuka, dan semua rekan melompat turun. Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku pikir. Dia baru saja mengatakan ini, ketika Wu Bingji di sampingnya menghentikannya, memberi isyarat kepada Tang San, masuk kereta dulu. Petik 2. Kelimanya kembali ke mobil. Melihat ekspresi kelelahan di wajah rekan-rekannya, tetapi dengan ekspresi lega, Tang San mengerti bahwa mereka datang ke sini untuk menunggunya setelah mereka selesai mendaki, dan mereka selalu mengkhawatirkannya. Hati tidak bisa membantu tetapi hangat. Xiao Tang, bagaimana kabarmu? Di mana kamu mendaki? Kenapa kamu baru turun sekarang? Aku tidak bisa menahannya lagi setelah tengah hari. Dubai akhirnya bertanya. Tang San mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba, gelombang keberuntungan yang lembut muncul, itu adalah batu keberuntungan. Ini adalah, pupil Wu Bingji menyusut, dan kemudian dia kehilangan suaranya, token Istana Tianhu. Sudahkah kamu mencapai puncak? Tang San mengangguk, aku beruntung, aku naik ke puncak. Tapi aku tidak memasuki Istana Tianhu, aku khawatir aku akan diawasi oleh Kaisar Iblis Tianhu. Tetapi mereka masih memberiku token ini. Biarkan aku berpikir jernih. Setelah itu, kamu dapat memilih untuk bergabung dengan Istana Tianhu. Luar biasa. Cheng Zicheng berkata dengan kagum, kakak laki-laki dan aku telah mencoba yang terbaik hari ini untuk mendaki kurang dari 60%. Jika kamu ingin mendapatkan token, aku khawatir itu tidak mungkin untuk dilakukan, datang ke Istana Leluhur kali ini. Tang San berkata, jangan berkecil hati, semua ujian istana disiapkan untuk praktisi puncak peringkat 9. Hanya basis budidaya puncak peringkat 9 dan garis keturunan yang kuat yang bisa mendapatkan token. Aku beruntung, dan kekuatan spiritualku telah mencapai puncak tingkat ke-9, jadi aku bisa mendapatkan 2 token ini. Petik 2. Jangan jelaskan. Guli meletakkan tangannya di dahinya. Kakak senior Guli, bagaimana dengan Crystal Palace? Itu istana pertama. Tang San bertanya padanya. Ekspresi Guli agak aneh, jangan sebut-sebut. Di Crystal Palace, sepertinya aku satu-satunya yang mencoba mendaki gunung hari ini. Ketika aku membayar uangnya, orang yang menerima uang itu tampak menatapku dengan tatapan kasihan. Aku masih sedikit bingung. Ketika aku benar-benar mendaki gunung, aku menyadari alasannya. 3 langkah, aku hanya naik 3 langkah secara total, dan kemudian selesai. 10 koin elemen hilang. 3 langkah. Apakah sesulit itu? Tang San berkata dengan terkejut. Guli tersenyum pahit, aku tidak merasakan apa-apa pada langkah pertama. Pada langkah kedua, aku hanya merasa bahwa aku telah memasuki dunia yang aneh. Segala sesuatu di sekitarku telah menjadi dunia kristal, yang jernih dan luar biasa indah. Ketika saya melangkah ke langkah ketiga, aku bertemu diriku sendiri. Hati Tang San bergidik, temui dirimu sendiri. Guli mengangguk, ya, aku akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Kemudian dia menyerang sepertiku. Sayangnya, karena itu lebih mendadak, aku tidak melawan. Itu dihancurkan olehnya. Ketika aku bangun, itu telah dipukuli. Orang yang menagih mengatakan bahwa jika kamu ingin mencoba lagi, kamu harus membayar lagi. Ini lubang besar. Tang San sedikit mengernyit, Kaisar Iblis Kristal disebut Maha Kuasa. Kekuatan Kaisar Iblis Kristal Maha Kuasa ini tampaknya merupakan klon, tetapi juga klon di atas asimilasi, dan kekuatan garis keturunannya tidak dapat diturunkan. Langkah ketiga setara dengan menduplikasi diri untuk Guli. Apakah subteks ini berarti bahwa kamu tidak dapat menaklukkan diri sendiri? Bagaimana kamu dapat memenuhi syarat untuk mendaki gunung suci kristalku? Mungkin begitu. Ini benar-benar aneh. Setelah datang ke pengadilan leluhur, dapat dikatakan bahwa 5 anggota tim Shrek semuanya membuka mata. Semuanya begitu aneh. Guli memandang Tang San dengan menyedihkan, Tang San, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tang San menatapnya dan berkata, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan lawan dengan kemampuan yang sama denganmu? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Guli tertegun sejenak dan berkata,
dia sangat akrab dengan kemampuanku dan tampaknya menggunakannya lebih baik dariku. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, itu benar. Kemampuan yang sama denganmu lebih baik darimu. Maka kamu tidak bisa mempelajarinya. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah kamu bertahan lebih lama? Pertempuran, bukankah itu membuatmu lebih akrab dengan kemampuanmu dan memperkuat penggunaanmu? Waktu adalah makna tertinggi, dan itu benar-benar mengendalikan waktu, yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan tingkat pertama. Saudara Guli, kamu harus melakukannya yang terbaik. Ayo lakukan, aku akan menemanimu besok dan mengalami misteri Crystal Palace. Akan lebih bagus jika kamu menemaniku. Guli sangat gembira. Mereka tidak tahu kapan, mereka sudah menganggap Tang San sebagai tulang punggung. Bagaimana denganku? Dubai memandang Tang San dengan menyedihkan. Tang San meliriknya dan berkata, Kakak Dubai, tentu saja kamu melanjutkan. Ingat, ketika mendaki setengah jalan melalui langkah pertama, kamu akan menemui nasib buruk dan terus naik. Tingkat pertama adalah pengganti keberuntungan. Kamu bisa berlatih pada dua langkah ini paling banyak, yang akan sangat membantumu mengendalikan keberuntungan udaramu. Kemudian kamu tidak dapat lagi terus naik. Dengan basis kultivasimu saat ini, kamu masih tidak dapat menahannya. Oh, Dubai sedikit tersesat. Tanpa Tang San untuk menemaninya, dia selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Tang San memandang Wu Bingji dan berkata, Kakak senior, maka besok kamu dan kakak senior Cheng Zi akan melanjutkan dengan Istana Juggernaut. Ganti tempat lusa. Petik 2. Wu Bingji menghela nafas, aku benar-benar merasa tidak sabar. Jika aku punya cukup uang dan cukup waktu, aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Budidaya di halaman leluhur benar-benar lebih baik daripada di kota Kerry. Jauh lebih cepat, seluruh dunia lain. Sekarang aku mengerti mengapa kamu harus memberi semua orang status bangsawan dan membawa kami ke sini. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, ini bukan kreditku, ini adalah bimbingan wali kota. Aku tidak tahu ada begitu banyak tempat bagus di istana leluhur. Mari kita bekerja sama. Adapun kultivasi jangka panjang di sini, itu bukan tidak mungkin. Namun, setelah memahami di sini untuk jangka waktu tertentu, aku masih harus kembali dan menetap untuk sementara waktu, dan kemudian aku dapat kembali. Dalam hal uang, jangan khawatir tentang itu, kakak senior, aku punya solusi. Yah, itu mudah dilakukan jika kamu punya uang. Wu Bingji tiba-tiba tertawa. Meskipun dia menghabiskan banyak koin elemen setiap hari untuk pergi ke istana untuk berkultivasi, tetapi setelah 2 hari, dia berpikir dari lubuk hatinya bahwa itu pasti sepadan. Ini memang keuntungan besar bagi mereka untuk memoles diri dan mencapai level dewa di masa depan. Dibandingkan dengan kemalasan kebanyakan bangsawan monster dan roh, ketekunan jelas merupakan salah satu keunggulan manusia. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kelelahan. Kereta berjalan dengan lancar di jalan, setelah semua orang secara singkat menggambarkan status kultivasi mereka, mereka segera menutup mata dan mengistirahatkan pikiran mereka. Hari mendaki, berlatih, di bawah tekanan dan wawasan. Itu banyak konsumsi bagi mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa setelah datang ke istana leluhur, itu sama dengan benar-benar membuka pintu dunia bagi mereka. Tang San memegang batu keberuntungan di tangannya, diam-diam merasakan kekuatan keberuntungan yang kuat yang terkandung di dalamnya, memutar pikirannya, berpikir dalam hati, merasakannya. Pengalaman pengadilan leluhur sangat penting baginya, semua yang dia temui di sini sangat menyentuhnya, dan itu juga membimbing masa depannya. Kembali ke hotel, mereka hanya makan sesuatu, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tang San kembali ke kamarnya, dan apa yang muncul di benaknya adalah perubahan keberuntungan yang dia rasakan hari ini. Meskipun dia tidak menggunakan mata pintarnya selama seluruh proses, dia masih menyimpan di dalam hatinya perubahan yang selalu berubah dalam keberuntungan. Terutama tubuh juga menyimpan sejumlah besar qiyun. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami tidak perlu khawatir akan dirasakan oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu, dia langsung pergi ke ruang pelatihan dan mencabut larangan Lingqi Tianyan. Segera, Lingqi Tianyan merasakan sesuatu, dan kekuatan keberuntungan yang terkumpul di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Jejak Lingqi Tianyan langsung menjadi cerah, seolah-olah langsung berubah menjadi pusaran putih, dan paus itu menelan kekuatan keberuntungan yang besar ke dalam dirinya sendiri. Transformasi rubah surgawi Tang San saat ini setara dengan peringkat ke-6, dan dia memiliki 3 ekor seperti Dubai. Pada saat ini, di bawah aura Lingqi Tianyan, dia jelas merasa bahwa mereknya telah menjadi sedikit lebih penuh. Persepsi keberuntungan tampaknya juga sedikit meningkat. Tidak diragukan lagi, keberuntungan adalah salah satu kemampuan yang paling sulit untuk dikuasai, bahkan untuk klan rubah surgawi. Tetapi di istana leluhur, dengan keberadaan gunung keberuntungan yang begitu suci, secara alami lebih mudah bagi suku Tianhu untuk mengolah dan mengendalikan keberuntungan mereka. Namun, setelah pengalaman mendaki gunung hari ini, Tang San juga menemukan bahwa semakin dalam dia mengolah kekuatan keberuntungan, semakin besar serangan balik yang harus dia tanggung dari nasib buruk. Oleh karena itu, semakin tinggi promosi, semakin sulit bagi klan Tianhu.
Jika nasib buruk datang, ada risiko jatuh. Bagaimanapun, klan Tianhu secara teoritis tidak mampu bertarung. Nasib buruk adalah kebalikan dari keberuntungan. Di bawah premis sangat mengendalikan keberuntungan, nasib buruk sebenarnya adalah tabungan. Jika tidak ada katarsis yang cukup, kemungkinan akan terjadi kesalahan. Memikirkan hal ini, tiba-tiba, murid Tang San berkontraksi dengan hebat. Karena dia tiba-tiba menyadari suatu masalah. Tidak peduli berapa generasi yang telah dilalui Kaisar Iblis Besar Tianhu, mereka hampir mengumpulkan semua keberuntungan bintang biru di istana leluhur, membentuk Gunung Suci Tianhu. Dengan kata lain, mereka hampir mengerahkan keberuntungan seluruh planet di sana, membawa keberuntungan bagi suku monster, suku roh, dan seluruh benua peri. Lalu, saat mengekstraksi keberuntungan planet, kemana perginya kebalikan dari keberuntungan, semua nasib buruk milik planet. Keberuntungan dan nasib buruk akan muncul pada pemilik perubahan rubah langit. Ketika nasib planet sangat terpengaruh, dan keberuntungan berkumpul di sudut, lalu di mana nasib buruk itu? Apakah di seluruh planet ini, atau diekstraksi dan disimpan di mana? Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang mendapatkan keberuntungan ini, begitu nasib buruk terjadi, mereka harus menjadi yang pertama menanggung beban. Memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih cepat, dia sepertinya telah menemukan cara yang samar-samar, cara yang benar-benar dapat mengancam aturan monster dan roh. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San membiarkan pikirannya berangsur-angsur tenang. Dengan kemampuannya saat ini, jelas tidak mungkin untuk mengganggu ini. Hanya dengan membuat dirimu lebih kuat, kamu dapat memenuhi syarat untuk menyentuh hal-hal ini. Token dari 2 gunung suci telah diperoleh, dan yang berikutnya adalah gunung suci lainnya. Besok, pergi ke Crystal Palace untuk melihat. Tang San sangat tertarik dengan apa yang terjadi pada Guli hari ini. Sebagai praktisi nomor 1 di seluruh istana leluhur, dan bahkan di seluruh benua peri, keanehan macam apa yang bisa dibawa oleh Kaisar Setan Kristal. Tang San juga ingin melihat, jika dia disalin, apa yang akan menjadi kemampuan untuk disalin. Semua, atau sebagian, Crystal Demon King yang sangat kuat hanya memiliki sedikit pendaki, tetapi jika dia benar-benar bisa mendaki Crystal Secret Mountain dan datang ke Crystal Palace, token apa yang akan dia dapatkan? Memikirkan hal ini, dia telah memutuskan untuk berjalan di Gunung Suci Kristal besok untuk melihat dirinya sendiri. Pikiran menyatu, secara bertahap memasuki keadaan meditasi, mencerna pendapatan hari itu, dan memulihkan kekuatan spiritual. Apakah itu Istana Juggernaut atau Istana Tianhu? Pendakian Gunung 2 hari sebenarnya adalah yang paling bermanfaat untuk bantuan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual untuk memelihara kesadaran spiritual, ini adalah poin terpenting dalam semua kultivasi Tang San, hanya ketika kesadaran spiritualnya benar-benar tumbuh adalah kartu trufnya, bila perlu, ia dapat memobilisasi kekuatan milik kehidupan sebelumnya. Meskipun dia hanya berada di istana leluhur selama beberapa hari, Tang San sudah merasa bahwa perjalanannya berharga. Apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan, semuanya memberinya pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan lebih banyak manfaat. Sepertinya kali ini memang perlu untuk tinggal sebentar. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama jatuh ke ruangan dari jendela, Tang San juga secara alami terbangun di ruang pelatihan. Semangatnya harmonis, dan semuanya tampak begitu indah. Kesadaran di inti kekuatan spiritual tampaknya menjadi sedikit lebih padat, dan semua kekuatan spiritual juga lebih solid dan kokoh. Jika ada orang kuat yang dapat melihat laut spiritualnya saat ini, mereka akan menemukan bahwa kekuatan spiritual di laut spiritual Tang San sepenuhnya disajikan sebagai cairan kental, beberapa kali lebih padat daripada kekuatan spiritual biasa, dan lautan rohnya juga menjadi lebih luas, dan masih ada banyak ruang untuk akomodasi. Dalam hal kekuatan mentalnya masih di puncak tingkat ke-9, tetapi dalam hal jumlah total, kekuatan mental dari 3 praktisi puncak ke-9 digabungkan tidak sebanyak miliknya. Dan kekuatan spiritual yang begitu besar secara alami lebih baik untuk memelihara kesadaran spiritual. Meskipun efisiensi konversi lebih dari 10.000 banding 1, Tang San sangat senang. Setelah sarapan pagi teman-teman semua dalam keadaan semangat, sensasi mendaki hari-hari ini sangat menyenangkan. Kecuali untuk menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Mulai lagi, Wu Bingji dan Cheng Zicheng masih pergi ke Istana Juggernaut, dan Dubai hanya bisa menjadi Istana Tianhu. Tapi kali ini, Tang San dan Guli turun dari kereta di depan Crystal Holy Mountain di Crystal Palace. Kereta terus melaju kencang, membawa Dubai ke Istana Tianhu. Tang San mendongak, melihat istana pertama dari seluruh istana leluhur. Gunung Suci Kristal tempat Istana Kristal berada sangat tinggi, dan tampaknya lebih tinggi dari Istana Tianhu, puncak yang menjulang seperti awan, dan bagian atasnya tidak dapat dilihat karena awan. Oleh karena itu, Crystal Palace yang sebenarnya juga tidak dapat dilihat. Gunung itu memiliki keindahan yang kabur, tampaknya ada kecemerlangan menyilaukan khusus di atasnya, memancarkan kecemerlangan samar. Dan kecemerlangan ini sangat aneh tersebar di udara, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak dapat melihatnya. Penuh misteri. Guli juga melihat gunung suci kristal di depannya, matanya agak rumit. Kemarin, sejujurnya, panennya seharusnya paling sedikit.
Dia hilang entah dari mana, dan tersingkir ketika dia kalah. 10 koin elemen terbuang sia-sia. Setidaknya menurutnya, itu sia-sia, jadi dia telah memikirkan cara mengalahkan diri yang sama di malam hari. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan diri sendiri, bagaimana kamu bisa terus maju? Ayo pergi. Suara Tang San datang dari telinganya. Guli dengan cepat mengikutinya. Ketika keduanya datang ke Crystal Secret Mountain, secara alami ada penjaga untuk menghentikan mereka dan mengumpulkan uang. Ketika Tang San membayar uang itu, dia bahkan merasa sedikit kasihan di mata penjaga. Pada saat ini, seorang pria yang tampaknya dari garis keturunan iblis harimau keluar dengan ekspresi jengkel. Dari wajah dan matanya, jelas bahwa proses pendakian sebelumnya tidak terlalu menyenangkan. Tapi ini juga membuat Tang San semakin penasaran dengan gunung suci kristal ini. Dia bertanya kepada penjaga, apakah akan sangat sulit bagi seorang ahli tingkat Raja Iblis untuk mendaki gunung. Penjaga itu berkata dengan acuh tak acuh, menurut aturan, semua gunung suci adalah sama. Mendaki gunung tidak diperbolehkan di tingkat Raja Iblis atau lebih tinggi. Apakah kamu tidak tahu hal ini? Tang San benar-benar tidak yakin. Mendengar kata-kata itu, dia berkata, jadi begitu. Kami dari luar kota. Kami baru di sini, jadi kami tidak tahu. Terima kasih atas petunjuknya. Masuk. Penjaga itu tidak banyak bicara, dan menyingkir. Tang San dan Guli harus membayar 20 koin elemen untuk masuk ke sini. Guli sudah menggertakkan giginya saat ini. Jelas dia diam-diam bersaing di dalam hatinya, tidak peduli apa, dia harus berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kakak senior Guli, santailah sedikit. Karena lawan yang kamu hadapi memiliki kemampuan yang sama denganmu, maka kekurangannya secara alami akan sama denganmu. Aku pikir kamu sebaiknya mulai dari aspek ini. Hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Aku pikir, bayangan cerminmu, meskipun kemampuannya sama denganmu, dan bahkan dapat menggunakan kemampuanmu lebih sempurna, tetapi bagaimanapun juga itu bukan kamu. Itu tidak dapat memiliki begitu banyak pikiran. Petik 2. Mendengar kata-kata Tang San, mata Guli tiba-tiba berbinar, sepertinya aku sedikit mengerti. Xiao Tang, kamu mendaki gunung dulu, aku akan memikirkannya di sini sebentar, biarkan aku memikirkannya sebentar kemudian aku akan naik, sepertinya aku telah menemukan sesuatu. Petik 2. Dia awalnya orang bijak, kalau tidak dia tidak akan bisa memahami makna waktu yang mendalam, setelah pengingat Tang San, dia jelas sudah memahami sesuatu. Tang San tersenyum dan mengangguk, lalu secara alami melangkah maju, dan segera, dia datang ke depan Crystal Secret Mountain. Saat dia semakin dekat, perasaan kabur itu berangsur-angsur menghilang, dan apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah sebuah tangga yang diukir seperti kristal. Secara alami, Tang San tidak akan terganggu oleh sinar cahaya ini, dia menjaga konsentrasinya dan mengambil langkah maju, sudah menaiki langkah pertama. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, Tang San jelas merasakan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tampaknya menyerang tubuhnya. Tidak, agak tidak akurat untuk menggambarkannya sebagai invasi. Karena energi aneh ini tidak membuatnya sakit dan syok. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai pemindaian. Tang San tersenyum sedikit. Dalam dantiannya, pancaran merek Kaisar Perak Biru bersinar terang. Di bawah rangsangan yang disengaja, pancaran Kaisar Perak Biru menutupi seluruh dantian, menutupi semua pancaran merek lain. Kemudian dia mengambil langkah kedua dan melangkah ke langkah kedua. Kali ini, energi tak kasat mata turun dari langit, itu adalah kekuatan roh, sepertinya akan mengebor langsung ke lautan rohnya. Tang San menyimpan rohnya di dalam, dan lautan roh berputar keras di bawah kendalinya, memancarkan aura spiritual dari puncak tingkat ke-9, tetapi dia tidak membiarkan energi ini benar-benar menembus ke dalam lautan rohnya. Kemudian dia mengambil langkah ketiga dan menaiki tangga yang menghalangi jalan Guli kemarin. Tubuh tampak menjadi transparan pada saat ini, dan ada perasaan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Segera setelah itu, pemandangan di sekitarnya juga berubah drastis dalam sekejap. Tang San menemukan bahwa dia muncul di ruang yang unik. Tanahnya jernih, dan sepertinya tidak ada apa-apa di kejauhan, seolah-olah ruang ini tidak terbatas. Melihat ke bawah, dia melihat bayangannya sendiri di tanah kristal. Segera setelah itu, dia melihat bayangan itu meluncur ke kejauhan, meluncur beberapa puluh meter, dan kemudian tiba-tiba berdiri, benar-benar muncul di depan Tang San seperti itu. Tapi bayangan di tanah menghilang. Klon, ini juga harus menjadi keahlian Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa. Mengetahui bahwa itu adalah replika, tetapi tidak dapat melawannya, mungkin ini adalah kekuatan Kaisar Iblis Kristal. Mata klon Tang San di sisi yang berlawanan berkedip, dan matanya langsung menatap tubuh Tang San. Detik berikutnya, tanaman merambat keluar dari tubuhnya, dan tanaman merambat naik dengan cepat, langsung menuju Tang San asli. Tang San sendiri juga melepaskan tanaman merambat dengan cepat, dia melingkar sendiri, berubah menjadi lapisan penghalang. Segera, tanaman merambat klon Tang San datang dengan cepat. Pada tanaman merambat yang terentang dan lurus, duri di akarnya menonjol, dan kabut tipis memenuhi udara. Itu beracun, dan ada banyak biji kecil di antara tanaman merambat yang bergetar. Itu hanyut dengan tenang,
menyapu ke arah tubuh utama Tang San. Ini semua adalah kemampuan yang diberikan oleh Kaisar Perak Biru oleh Tang San dalam proses evolusi berkelanjutan. Tang San berdiri di tempat tetapi tidak tergerak, tanaman merambat di sekitar tubuhnya berputar dengan keras, menghadirkan pusaran. Setiap tanaman merambat yang bergegas ke arahnya akan tersapu oleh tanaman merambat yang dia kendalikan pertama kali, dan aliran udara yang dihasilkan oleh pusaran juga mencegah semua benih mendekat. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru yang dilepaskan oleh Tang San juga menabur benih, menutupi klon Tang San yang berlawanan. Tanaman merambat Kaisar Perak Biru di sekitar klon Tang San juga mulai berputar, dan itu tampak persis sama dengan apa yang baru saja dilemparkan Tang San, juga menyebarkan benih. Sebuah replika yang bisa belajar. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, ada kepercayaan diri yang kuat di matanya. Apakah kamu akan belajar? Maka kamu bisa memberiku pelajaran. Sebuah pohon anggur tiba-tiba meledak, bergegas menuju klon Tang San dengan kecepatan tinggi. Klon Tang San juga melepaskan tanaman merambat untuk menusuk tubuh Tang San. Tetapi pada saat ini, tanaman merambat yang dilepaskan oleh Tang San tiba-tiba melingkar dengan cepat, berubah menjadi tombak besar di udara. Tombak itu sendiri meledak menjadi kecemerlangan biru, dan saat berikutnya, itu adalah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Itu berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju klon. Klon itu jelas tertegun sejenak, dan tanaman merambat di sekitar tubuh dengan cepat bangkit, dan akan melawan. Tetapi pada saat ini, pohon anggur tiba-tiba muncul dari kakinya pada waktu yang tidak diketahui, langsung berubah menjadi sangkar dan memenjarakannya di tempat. Puff! Tombak besar itu menembus dada klon itu. Klon itu lamban untuk sesaat, dan saat berikutnya, itu telah berubah menjadi bayangan lagi, mengalir kembali dan kembali ke kaki Tang San. Tanaman merambat ditarik, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Apa yang dilihat Tang San adalah dirinya sendiri menginjak langkah ketiga. Dan pada saat ini, ada orang lain di sampingnya, itu adalah Guli. Guli yang berdiri di anak tangga ketiga sedikit bergetar. Jelas, dia berada dalam ilusi saat ini, dan dia mungkin bertarung dengan dirinya sendiri. Mengapa begitu mudah bagi Tang San untuk mengalahkan tiruannya sendiri? Itu karena replikator dapat mereplikasi kemampuannya, tetapi tidak dapat mereplikasi ingatannya. Kaisar Perak Biru adalah salah satu kemampuan yang paling kuat di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dia kalahkan. Di pesawat milik benua Douluo, Kaisar Perak Biru memiliki keterampilan kuat miliknya, yang disebut keterampilan jiwa. Di pesawat ini, cincin roh milik benua Douluo hilang, tetapi bagaimana cara mendesak Kaisar Perak Biru untuk menunjukkan kemampuan yang sama yang bisa dilakukan Tang San? Jadi, apa yang dihadapi klon tadi adalah kemampuan roh keempat Tang San, penjara Perak Biru, kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru, milik Kaisar Perak Biru di kehidupan sebelumnya. Dengan dua keterampilan jiwa utama menyerang pada saat yang sama, hanya tiruan dari kemampuan dan naluri dasar Kaisar Perak Biru, bagaimana mereka bisa menolaknya? Ini bukan bakat garis keturunan, itu tidak dapat direplikasi dengan memindai. Tang San melangkah lagi dan menaiki anak tangga keempat. Perasaan sedang dipindai muncul kembali, dan kali ini sedikit lebih intens dari sebelumnya. Sepertinya dia harus melihatnya. Merek Kaisar Perak Biru sekali lagi bersinar terang dan menutupi seluruh tubuhnya. Kaisar Perak Birunya pada awalnya bukan milik jenis tanaman apapun di dunia ini, tetapi berkembang terus-menerus setelah Tang San melahap tanaman lain berkali-kali. Tentu saja, ada beberapa karakteristik, tetapi untuk mengatakan bahwa kemampuan sebenarnya terletak pada manipulasi Tang San. Lanjutkan ke langkah kelima, dan pemindaian mental direproduksi. Tetapi kekuatan spiritual Tang San terkondensasi di dalam, kamu dapat memindainya, tetapi kamu tidak dapat menembusnya. Pada langkah ke-6, pemandangan berubah lagi dan kembali ke ilusi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, bayangan itu mengalir ke kejauhan dan menjadi replika lagi. Dan kali ini, klon itu segera melambai ke arah Tang San, melepaskan sangkar perak biru. Cobalah untuk mengontrol dia. Namun, Tang San sudah berjalan dengan bayangan hantu, menghindari saat sebelum sangkar perak biru diangkat. Overload Spear biru perak kental di tangan klon, dan auranya langsung terkunci ke Tang San. Tang San mengangkat tangannya ke arah klon, dan pohon anggur berkibar, berubah menjadi jaring besar di udara, dan tombak Tuan Perak Biru yang tertusuk pada saat itu miring ke kejauhan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jaring besar, mengambil keuntungan dari fakta bahwa klon baru saja merilis tombak Tuan Perak Biru dan menyelubunginya saat pulih. Kemampuan belajar dari klon ini sangat kuat, dan kemampuan yang dia gunakan sebelumnya akan dipulihkan ketika dia menghadapinya lagi. Ini tentang terus-menerus belajar tentang dirimu sendiri. Hadapi dirimu dengan diri yang lebih kuat. Tang San sudah mengerti sedikit tentang ujian Crystal Secret Mountain. Umumnya, monster dan roh datang ke sini. Setelah dipindai, garis keturunan apa dan bakat apa yang mereka miliki akan segera disalin, dan kemudian tubuh utama akan menghadapi seseorang yang memiliki semua kemampuannya sendiri, tetapi masih menggunakan lawan yang lebih baik daripada dirimu sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar orang kuat mungkin tidak dapat melewati langkah ketiga.
Mampu mengalahkan diri yang disalin berarti dia harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan garis keturunannya sendiri, dari beberapa kemampuan yang awalnya tidak dapat disalin telah diturunkan. Atau seperti yang ditunjukkan Tang San pada Guli, menggunakan kekurangannya sendiri untuk mengatasi musuh dan menang. Namun, jika kamu terus mendaki setelah kegagalan, yang akan kamu hadapi adalah menyelesaikan masalah pertempuran sebelumnya dan menjadi lebih kuat dan lebih sempurna. Kegagalan adalah pertumbuhan bagi replikator. Tes semacam ini tidak diragukan lagi sangat sulit. Jika kamu ingin terus meningkatkan, kamu harus mengalahkan klon. Jika kamu ingin mengalahkan klon, kamu harus memiliki kemampuan untuk tidak mudah disalin, atau kemampuan untuk menemukan kekuranganmu sendiri. Tetapi semua yang kamu lakukan akan dipelajari oleh replika, dan dihadapi ketika replika berikutnya muncul. Ada lebih dari 1000 langkah di Crystal Secret Mountain. Itu sebabnya hampir tidak ada pendaki di luar sana. Siapa yang bisa terus-menerus menghadapi diri yang semakin sempurna dan kuat? Nah, Tang San bisa melakukannya. Karena menyalin adalah untuknya, selama bukan karena kemampuan yang dia tunjukkan, apa yang bisa disalin oleh Crystal Secret Mountain hanyalah apa yang diinginkan Tang San untuk disalin. Jaring besar itu adalah kemampuan roh ketiga Kaisar Perak Biru dari kehidupan Tang San sebelumnya, pengikat sarang laba-laba. 2 penahan sarang laba-laba yang disiapkan, ditambah jejak bayangan hantu. Klon kedua dikalahkan olehnya lagi. Melanjutkan, Tang San menaiki anak tangga ke-9. Dan klon ketiga ini telah menguasai langkah yang Tang San hindari sebelum jejak bayangan hantu, serta penahan sarang laba-laba, sangkar perak biru, dan tombak tuan perak biru. Dengan kemampuan yang sama, betapa akrabnya Tang San dengan dirinya sendiri. Dengan kontrol sempurnanya di tingkat Raja Dewa, bahkan jika kemampuannya persis sama, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Namun, dia tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia menggunakan kemampuan lain. Kontrol derek dan tangkap naganya. Keahlian unik Sekte Tang, mengendalikan burung bangau dan menangkap naga. Mengontrol bangau dan menangkap naga mungkin tidak dapat melakukan serangan yang mendominasi seperti tombak tuan perak biru, tetapi tidak ada masalah dengan penahan sarang laba-laba. Jejak langkah bayangan hantu semakin dekat, dan jejak langkah bayangan hantu utama benar-benar meledak. Pertempuran berakhir. 3 kemenangan berturut-turut. Setelah 3 kemenangan, visi Tang San tiba-tiba berubah. Ketika dia muncul kembali di Crystal Secret Mountain, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak berada di langkah ke-9 yang asli, tetapi setengah jalan mendaki gunung. Guli di bawah agak kabur. Bukankah itu dimaksudkan untuk menghadapi ratusan replika? Nah, itu masuk akal. Jika tidak, itu akan terus berevolusi dan bereplikasi, dan setiap pertempuran akan menghabiskan energi fisik dan kekuatan garis keturunan. Aku lelah, bagaimana aku bisa lulus ujian? Tampaknya jumlah tes harus dibatasi. 3 waktu pertama harus dianggap sebagai 3 waktu pertama. Jangan berpikir bahwa ujian Crystal Palace tidak dapat membawa manfaat bagi peserta ujian. Sebaliknya, manfaat yang dibawa oleh Crystal Palace cenderung lebih baik daripada yang diperoleh dari istana lainnya, yaitu melihat diri sendiri. Dengan terus-menerus berjuang dengan diri sendiri, menemukan masalahmu sendiri, memecahkannya, dan terus-menerus menerobos dan meningkatkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat baik bagi yang kuat. Tentu saja, jika pengalaman itu dikalahkan sekali, itu adalah koin 10 elemen. Tang San bahkan bisa menebak bahwa ketika Crystal Palace pertama kali menjalani tes ini, banyak orang kuat pasti datang ke sini, dan mereka pasti menghasilkan banyak uang. Tetapi kemudian semua orang mengetahui bahwa itu terlalu mahal. Tidak semua orang bisa mengalahkan diri mereka sendiri setelah mencoba atau 2 kali. Besar kemungkinan dia tidak akan bisa mengalahkan klon pertamanya setelah bermain puluhan bahkan ratusan kali. Lagi pula, kebanyakan monster dan monster hanya memiliki satu garis keturunan, dan kemampuan serta bakat mereka berada di sisi terang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkan diri yang lebih canggih daripada kendalinya sendiri? Tang San diam-diam merasakan perubahan aura di sekitarnya, dia menemukan bahwa setelah mencapai setengah jalan ini ke atas gunung, perubahan vitalitas langit dan bumi adalah yang paling jelas. Vitalitas langit dan bumi di sekitar tubuh jelas telah menjadi penuh. Selain itu, vitalitas langit dan bumi di sini sangat murni, dan tidak ada atribut. Menyerap vitalitas langit dan bumi hampir dapat secara langsung mengubahnya menjadi kekuatan seseorang. Ini jelas untuk penguji untuk pulih dan beristirahat. Konsumsi Tang San tidak terlalu besar, dia tidak berhenti terlalu lama, dia mengambil langkah lain dan melangkah ke langkah berikutnya. Kali ini, tidak ada perasaan memindai lagi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang San tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Melanjutkan, ketika dia naik 3 langkah lagi. Adegan berubah, dan itu kembali ke fantasi kristal sebelumnya. Bayangan di bawah kakinya lolos dari Tang San lagi, meluncur ke kejauhan. Namun, murid Tang San segera berkontraksi. Bayangan itu terbagi menjadi 3, dan berubah menjadi 3 sosok dan muncul di hadapannya. Ya, 3 klon Tang San. Apakah kesulitannya meningkat begitu banyak? Ini adalah pelanggaran. Peningkatan kelipatan geometris. 1 lawan 3,
menghadap tiga diri kita sendiri, di ruang terpisah yang unik ini. Bagaimana monster dan roh normal bisa melewati kesulitan seperti itu? Sementara Tang San terkejut, tiga klon di sisi yang berlawanan sudah diaktifkan. Sebuah sarang laba-laba terikat langsung ke arah Tang San dan menutupinya. Pada saat yang sama, tombak Tuan Perak Biru sudah mengembun. Yang lebih menakutkan adalah Kaisar Perak Biru dengan panik mengebor keluar dari tanah, menutupi semua area dengan diameter 100 meter yang berpusat di Tang San. Formasi dorong biru perak. Inilah yang digunakan Tang San sebelumnya. Namun, saat ini, tiga replika ditampilkan pada saat yang sama, mencakup area yang lebih besar, dan kekuatannya secara alami lebih besar. Kalian luar biasa, gumam Tang San. 1 lawan 3, jika dia benar-benar hanya memiliki Kaisar Perak Biru, bahkan jika kemampuannya melampaui lawan, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan ketiga klon ini. Hal yang paling menakutkan tentang klon ini adalah pemahaman mereka tentang waktu. Mereka sangat terampil dalam penggunaan kemampuan. Ini bukan pelepasan yang sederhana. Pemahaman diam-diam antara tiga klon juga luar biasa. Sangat disayangkan bahwa apa yang kamu hadapi bukan hanya aku dengan Kaisar Perak Biru. Ketika Tang San pertama kali datang ke Istana Kristal, dia siap untuk mengekspos setidaknya 2 garis keturunan. Meskipun 2 garis keturunan itu jarang, mereka bukannya tidak ada. Bukankah itu seperti Mei Gongxi? Dan ada 2 garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Omong-omong, jika kamu menggabungkan transformasi harimau putih Mei Gongxi dengan transformasi ligernya saat ini, hal apa yang akan berkembang? Pikiran ini melintas di benak Tang San, dan pada saat yang sama, nyala api pijar muncul dari tubuh Tang San secara instan. Entah itu formasi paku biru perak atau penahan sarang laba-laba yang menyelubunginya, semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tang San meraih tangan kanannya, dan tombak tuan biru perak yang melesat seperti kilat sudah ditangkap di telapak tangannya, dan terbakar dengan cepat. Dengan kekuatan dahsyat yang diberkahi oleh transformasi liger dan harimau, mustahil bagi tombak tuan perak biru untuk menerobos. Kemudian Tang San bergerak, dan hantu dan bayangan mengikuti, dengan geng emas liger. Tak terkalahkan. Setengah menit kemudian, tiga klon sudah berubah menjadi bayangan, kembali ke Tang San sendiri. Kali ini, ketika bayang-bayang kembali, Tang San jelas merasa bahwa dia tampaknya memiliki sedikit lebih banyak wawasan. Dari berbagai perasaan tiga bayangan sebelumnya dalam proses menghadapinya, pemahamannya tentang Kaisar Perak Biru sebenarnya diperdalam. Ini jelas curang. Dengan transformasi liger garis keturunan tingkat pertama, dia secara paksa mengalahkan tiga klon. Kalau tidak, hanya menggunakan Kaisar Perak Biru melawan Kaisar Perak Biru, aku khawatir perasaan itu akan lebih mendalam. Tentu saja, kegagalan hampir pasti. Berdiri di tempat dan beristirahat sebentar, aku mendapat sedikit lebih banyak wawasan. Ketika Tang San menaiki tangga lagi, tiba-tiba, kekuatan pemindaian yang kuat yang tampaknya mencabik-cabiknya langsung datang. Dari bawah ke atas, tampaknya setiap selnya harus dibedakan. Gang emas liger terbakar dengan ganas, menutupi segalanya, bahkan merek Kaisar Perak Biru. Pembuluh darah tingkat pertama yang kuat dipindai dengan jelas. Pemindaian ini memakan waktu jauh lebih lama. Melalui pertempuran tadi, Tang San menemukan bahwa dalam proses melawan klon mungkin secara langsung mempelajari keterampilannya dalam memanipulasi kemampuan garis keturunannya sendiri. Namun, tidak mungkin untuk mempelajari kekuatan darah selama pertempuran. Jadi ketika Tang San tiba-tiba menampilkan Liger Golden Gang, tiga klon di babak sebelumnya tidak bisa belajar. Namun yang jelas, di babak selanjutnya, yang akan dia hadapi adalah dirinya sendiri, yang memiliki 2 kemampuan yaitu Liger Golden Gang dan Blue Silver Emperor. Sebagai kekuatan garis keturunan tingkat pertama, Liger Jin Gang jelas tidak mudah untuk dihadapi. Faktanya, Tang San memilih untuk menggunakan transformasi Jin Peng dan transformasi waktu sekarang, dan dia juga mampu mengalahkan 3 klon. Tapi dia sudah membuang geng emas Liger ketika dia berada di Sword Sein Palace dan Tianhu Palace sebelumnya. Kamu tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak. Tuhan tahu jika istana ini berkomunikasi satu sama lain. Jika ya, 2 garis keturunan dapat dibenarkan, dan 3 atau 4 garis keturunan mungkin akan dipelajari. Itu sebabnya Tang San memilih transformasi Liger. Dan dia juga samar-samar merasa bahwa ujian nyata Crystal Palace mungkin tidak akan memiliki banyak putaran. Menghadapi 3 replika sudah tidak mungkin dikalahkan dalam keadaan normal. Jika ujian nanti lebih sulit, siapa yang bisa mengatasinya? Karena ini adalah ujian, pasti ada kemungkinan untuk lulus. Akhirnya, pemindaian selesai, dan tubuh yang lamban itu bisa bergerak lagi. Ketika Tang San menaiki tangga lagi, dia masih diteleportasi ke medan perang, dan 3 bayangan mengalir keluar dari bawah kakinya, mengembun dan terbentuk di kejauhan. Dan kali ini, Tang San tidak menunggu, dia tidak menunggu 3 bayangan selesai mengembun, orang itu sudah bergerak. Tidak ada keraguan bahwa putaran ini dia akan menghadapi 3 dirinya sendiri yang memiliki transformasi Liger dan transformasi Kaisar Perak Biru. Jika dia ingin mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan lebih banyak hal, dia tidak bisa lagi menghadapinya dengan tenang seperti sebelumnya, jadi, dia harus menangkap peluang.
Garis bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like terlebih dahulu. Terima kasih.